Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Dan barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pelajaran yang ke-10 ya. Di pelajaran kita ya yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan ke surga. Nah, jadi ibarat kedua orang tua kita adalah pintu ya bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Maka, nah, jikalau kita masih memiliki dua pintu tersebut ya gunakanlah sebaik-baiknya ya untuk berbakti kepada keduanya karena keduanya yakni orang tua kita adalah pintu masuk kita atau jalan ya bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita baca hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima anfuhu summa rahima anfuhu summa rahima anfuhu ya kila man ya Rasulullah qala man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima summa lam yudkhulil jannah Summalam yadkhulul jannah. Rahul Muslim. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ya, sampai 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan ini. Maka para sahabat ya, berkata, siapa ya Rasulullah yang terhina itu? Maka beliau bersabda, ya orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, ya atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk ke dalam surga. Jadi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Ya di sini dikatakan bahwasanya ya sungguh terhina ya orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah sepuh tetapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak ya berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah usia sudah tua. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk di bimbingan hadis ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan jelek bagi orang yang durhaka pada kedua orang tua. Ya, yang dimaksud dengan kata rohima anfu adalah hidungnya ditempeli debu. Dan maksud dari perkataan tersebut adalah doa kejelekan, yaitu doa kehinaan dan kefakiran. Tadi ya rohima anfu. Ya sungguh hina. Sungguh hina orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan sudah renta, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Nah, kemudian berbakti kepada orang tua ya, adalah dengan mentaati, mendahului perintahnya, berakhlak yang mulia di hadapannya, menjalin hubungan dengan keluarganya ya, keluarga dari orang tua dan selalu mendoakannya. Nah, jadi jangan dipahami bahwa namanya berbakti kepada kedua orang tua hanyalah menuruti apa yang mereka cita-citakan. Namun, ya, berakhlak yang mulia ya dengan tutur kata yang baik merupakan bentuk dari berbakti kepada keduanya. Dan barakallahu fikum. Jadi, bagaimana kita berakhlak yang baik ya di depan kedua orang tua kita? Nah, itu adalah jalan untuk bagi kita masuk ke dalam surga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban baik dikala mereka di usia senja ataupun masih mereka di usia yang masih muda. Ya, terutama yang kadang dilalaikan oleh manusia adalah berbakti kepada orang tua yang ketika orang tua sudah usia senja. Kadang kebanyakan ya itu malah eh, tidak diperhatikan ketika orang tua sudah tua. Bahkan lebih miris lagi adalah orang tua yang sudah renta ini ya justru ya dititipkan oleh anak-anaknya ke tempat penitipan orang-orang tua. Ya, ini sungguh sangat menyedihkan ya. Nah, dan nanti kalau kita misalnya mendapati kedua orang tua kita sudah sepuh, maka jangan seperti itu. Ya, kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, ya ketika orang tua kita mendapati kedua orang tua kita ya dalam keadaan sudah tua. Itu adalah kesempatan yang paling baik bagi kita yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hadis ini dikhususkan berbakti ya kepada orang tua ketika orang tua sudah usia tua. Nah, hal ini menunjukkan sangat ditekankannya berbakti ketika itu karena berbakti kepada keduanya
ketika mereka berada pada usia senja itu terasa lebih sulit ya, dan lebih lebih berat ya. Nah, karena butuh kesabaran. Ya, orang tua yang biasanya sudah sepuh itu biasanya ya istilahnya kadang diajak ngomong itu sudah tidak nyambung atau yang semisalnya maka butuh ya kesabaran yang luar luar biasa. Tetapi pahalanya apa? Nah, pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian perilaku ya dari keseharian untuk kita selalu berbakti kepada orang tua kita. Ya dengan membuat senang hatinya dan jangan sampai membuat sedih perasaannya. Ya sangat banyak ya mungkin antum semuanya sudah tahu bagaimana ya hal-hal apa saja yang bisa menyenangkan hati orang tua. Ya, karena ini sudah paham. Nah, bagaimana ya kita membuat orang tua tersenyum dan jangan sampai ya kita menjadikan orang tua kita itu sedih dengan keberadaan kita. Nah, barakallahu fikum. Jadi, sebisa mungkin kita adalah menjadi anak yang soleh, itu adalah satu bentuk ya dari berbakti kepada kedua orang tua. Jadilah kita anak-anak yang soleh, itu adalah bentuk ya berbakti kita kepada kedua orang tua. Anak yang soleh itu anak yang tahu hak-hak Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dari hal-hal yang wajib. Setelah itu adalah menjalankan hak-hak orang lain, terutama orang tua. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang terakhir sebagai nasihat bahwasanya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang berkata Rasulullah SAW bersabda ya eh, ridho Robbi min ridho ya liwalidi. Nah, kemudian wasakhata Robbi min sakhata walidi. Nah, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka dapatkanlah ridho dari orang tua dulu. Nah, tetapi barang siapa ya Allah murka kepada seorang anak, maka ketahuilah bahwasanya Allah juga murka terhadap anak tersebut. Maka jangan sampai kita ya mendapatkan murka dari orang tua. Ya, kita harus mencari keridhaan orang tua karena ridho Allah tergantung ya dari ridho orang tua. Nah, barakallahu fikum, ini saja dari pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita dijadikan menjadi seorang anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Nah, barakallahu fikum, wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.